Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, salam semangat pembelajar. Welcome back di kelas e-marketing. Nah, di mata kuliah ini kita akan ngebahas tentang topik-topik berkaitan dengan digital marketing. Nah, di sini di pertemuan kelima kita akan ngebahas pemasaran di media internet. Setelah kemarin pertemuan 4 kita ngebahas tentang branding dan selling. Di situ kita ngebahas lagi sekarang bagaimana pemasarannya. Jadi memang digital marketing ini seperti yang kita ketahui dan kita rasakan bersama sangat berkembang pesat di era saat ini, di era sistem informasi, di era teknologi, di era dengan internet. Semua berbasis internet, semua terkoneksi secara digital. Jadi mau nggak mau pebisnis harus bisa menyesuaikan diri. Pebisnis harus bisa beradaptasi, rekan-rekan sebagai business owner ataupun sebagai marketer harus bisa memaksimalkan media-media atau channel-channel digital marketing. Nah, saat ini banyak nih teknologi digitalnya. Mungkin kalau dulu sebelum adanya internet, teknologi digital itu hanya berbasis seperti radio, hanya berbasis televisi gitu ya, ataupun baliho yang ada di jalan itu yang berbasis dengan komputer juga, LCD juga. Nah, itu walaupun tidak terkoneksi dengan internet, memang media tersebut termasuk digital juga ya. Bagaimana memasarkan sesuatu hal secara masif, secara menyebar secara banyak, dilihat banyak orang, media massal, tapi sayangnya akan sulit terukur apakah benar pemasaran tersebut berimpact terhadap dalam bisnis kita. Nah, berbeda dengan digital marketing ini sangat terukur, semua bisa terukur, semua measurable, semua ada data-datanya. Kelebihan ini dengan mempunyai data-data ini akan membuat kita strategi lebih baik seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas nih, pertama mengapa digital marketing itu penting diterapkan dalam bisnis. Yang pertama, konsumen atau audience behaviornya setiap orang saat ini mencari sesuatu melalui dari internet gitu ya. Jadi semua orang saat ini sebagian besar ketika membutuhkan sesuatu, ketika ingin mengetahui sesuatu, mereka akan looking up to Google, mereka akan melihat ke Google dan mencari tahu informasi. Kemudian yang kedua, digital marketing ini lebih hemat biayanya dibanding kita pasang di TV, dipasang di baliho-baliho, itu budgetnya akan sangat besar. Nah, di digital marketing, channel-channel tersebut akan sangat mudah kita buat sendiri dan kita tinggal memaksimalkan saja. Tentu ini menjadi hemat biaya gitu ya. Dan tadi yang seperti saya udah sebutkan, pengukurannya, measurable-nya itu lebih mudah di digital marketing. Ada dashboard tiap channelnya, dan bagaimana kita mengoptimalisasi data tersebut menjadi informasi yang berguna dan memaksimalkan untuk strategi lebih lanjutnya. Berbeda dengan konvensional yang mungkin strateginya akan lebih sulit ketika kita memasang di media-media konvensional. Taruhlah kita taruh iklan di koran. Nah, kita akan sulit sekali mengetahui siapa yang melihat, siapa yang tertarik, siapa yang akan follow up, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi yang keempat itu digital marketing itu juga membantu bisnis untuk mengikuti tren. Lalu bagaimana juga digital marketing ini dapat membantu public opinion, baik itu public opinionnya baik ataupun bisa negatif terhadap suatu brand. Jadi rekan-rekan harus bisa memanage citra atau brand rekan-rekan di digital marketing, di dunia digital seperti itu ya. Nah, jadi penting juga nih kita untuk mempunyai suatu tempat yang akan menjadi rumah kita atau menjadi tempat bagaimana bisnis kita diketahui orang banyak. Apa nama tempatnya? Ya, di digital marketing adalah website. Nah, suatu bisnis jika mempunyai website tentu akan terlihat bahwa bisnis tersebut akan lebih kredibel dan akan lebih mudah dipercaya. Apa aja fungsi website dalam bisnis? Ya, sebagai media marketing, sebagai media informasi, sebagai media iklan, dan juga sebagai media komunikasi seperti itu. Lalu di sini kita akan bahas juga nih manfaat website terhadap bisnis. Nah, terus habis itu juga bagaimana cara membangun website bisnis gitu ya, ada tips-tipsnya. Mulai dari pemilihan nama domain untuk branding sesuai dengan bisnis kita, lalu bagaimana kita melakukan tujuan dulu nih, apa nih kita membuat website gitu ya. Terus habis itu bagaimana kita juga harus bisa memaksimalkan desain website kita agar terlihat rapi dan mudah untuk konsumen atau audiens datang dan untuk menikmati konten-konten yang ada. Lalu juga dengan konten-konten tersebut akan menimbulkan trust dan juga kita bisa melakukan promosi di berbagai channel untuk meningkatkan traffic di website kita. Gitu. Nah, tadi saya sudah state di awal bahwa kelebihan dari digital marketing adalah dari sisi datanya. Nah, dalam sisi membangun website kita ada tools namanya Google Analytics. Nah, tools ini akan memudahkan para business owner dan marketer untuk meningkatkan apapun yang perlu dilakukan untuk meningkatkan strategi-strategi digital marketing. Karena di Google Analytics ini kita bisa nih mengukur rata-rata pengunjung website tiap halamannya,
Kita juga mengukur bagaimana traffic source ini datang, dari mana aja ini datang. Lalu kita lihat siapa atau page mana top view-nya yang paling banyak interaksi atau engagement-nya, bagaimana conversion rate-nya, dan lain sebagainya. Kita juga melakukan analisis berdasarkan demografinya terlihat juga di Google Analytics ini. Oke, itu dia pengantar di mata kuliah e-marketing pertemuan ke-5. Silakan rekan-rekan pahami materinya, kerjakan forum dan kuisnya, dan jika ada yang menanyakan feel free untuk langsung di grup ataupun bisa via japri kepada saya. Selamat belajar, saya Muhammad Al Faruq undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.